Om Swastiastu. Jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat selama ini Bu Ari untuk melakukan coaching tentang observasi pembelajaran yang ada di kelas. Adapun rekan kerja saya sini yaitu Bu Ariandayani sebagai wali kelas 6B di SD nomor 1 Minggu. Gimana kabarnya Bu Ari? Baik Pak Agus, kabar Pak Agus bagaimana? Sekarang juga. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching pra observasi tentang pembelajaran berorganisasi yang akan dilakukan nanti untuk kegiatan selanjutnya. Siap Bu? Ari? Ya, siap Pak Agus. Baiklah Bu Ari, mengawali coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti di kelas. Nah, yang pertama, kelas yang akan Ibu ajak melakukan kegiatan pembelajaran adalah kelas berapa? Saya menggunakan kelas 6B ya, dengan menggunakan nanti mata pelajaran IPAS. Kelas ya? Mata pelajaran IPAS. Nah, kemudian tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan nanti pada saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran, saya akan ingin mencapai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pembagian enam benua di dunia dengan benar. Yang kedua, melalui permainan komik, peserta didik dapat menunjukkan letak enam benua pada peta dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat menganalisis karakteristik enam benua di dunia dengan tepat. Itu tujuan yang akan saya capai bersama peserta didik di kelas. Berarti saya lihat ini semua berpusat pada peserta didik ya. Nah, kemudian untuk model pembelajaran sendiri yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran apa? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, karena pada model pembelajaran tersebut saya akan nanti memberikan masalah pada peserta didik sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan cara berkelompok. Nanti saya akan kelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok yang ada. Ya. Jadi pada kegiatan inti akan membagi beberapa kelompok. Ya. Mudah-mudahan pembelajarannya berlangsung dengan lancar sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Nah, terakhir bagaimana tentang asesmen atau penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Saya menggunakan 3 penilaian yang menyangkut 3 ranah aspek penilaian. Itu yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya. Nah, pada afektif nanti saya akan menggunakan lembar observasi untuk mengobservasi sikap peserta didik yaitu KI1 dan KI2-nya. Untuk pengetahuannya saya melakukan dengan menjawab pertanyaan, namun saya kemas dalam bentuk khusus agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi. Terus yang terakhir penilaian psikomotor itu keterampilan. Tadi juga sudah menyangkut dengan tujuan yang kedua yaitu melaksanakan melalui permainan bisa menunjukkan letak benua pada peta di dunia. Bagus sekali ya. Jadi di sana sudah memunculkan 3 ranah yang ingin dicapai di sini. Baiklah Bu Ari, itu beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada pra observasi ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran Ibu di kelas bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, tentu dengan sesuai dengan modul ajar yang Ibu pakai. Terima kasih Pak Agus. Baiklah, demikian pra observasi yang saya lakukan dengan Ibu Ari. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan observasi kelas, di mana saya akan berada di dalam kelas, di mana Ibu Ari akan mengadakan pembelajaran yang berlangsung. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi. Baik.
Tempat tinggal kita adalah bagian dari negara kepulauan Indonesia, dan Indonesia adalah bagian dari benua Asia. Lalu, apakah itu benua? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Ayo kita jelajahi bersama. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyeluruhi buah di dalamnya. Lempeng adalah kepingan lebar yang terpisah-pisah yang menyusun kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu tinggi di atas laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. 6 benua di dunia. Bumi memiliki 6 benua. Apa saja benua-benua tersebut? Yang pertama adalah benua Asia. Kedua, benua Eropa. Ketiga, benua Amerika. Keempat, benua Afrika. Kelima, benua Australia. Dan terakhir benua Antartika atau biasa juga disebut Kutub Selatan. Benua Asia. Nah, berdasarkan video tadi, Ibu memiliki pertanyaan terkait video tersebut. Ya. Yang pertama, benua terbesar dunia. Ya, betul, benua Asia. Lanjut, benua yang dijuluki dengan sebutan benua hitam. Yang apa? Ya, betul, Afrika. Bagus ya. Nanti yang lepas sudah paham. Bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Benua yang tidak memiliki penghuni. Ya, bagus, Antartika. Nah, untuk lebih kalian memahami materi, itu ada permainan game poni. Ya, kalian menemukan letak benua yang ada di peta dunia ya dengan menempelkan nama. Sudah? Yang pertama benua Antartika. Oke, baiklah, silakan. Di mana benua Asia? Apakah benar? Kasih W, wow. Yang kedua, silakan duduk. Benua Asia. Nah, di sini letaknya ya, di sebelahnya benua Eropa dan benua Afrika. Ya, ini ada sebutannya di sini. Sudah? Lanjut. Kedua, ada benua Eropa. Oke, silakan lihat. Benua Eropa, di mana benua Eropa? Betul apa betul? Benua Eropa terletak di sebelah kanannya benua Asia ya. Sudah? Ada pertanyaan untuk benua Eropa? Ya, bagus. Kasih W. Wah, ya silakan duduk kita. Nah, atau sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, silakan kalian duduk menghadap ke kelompok kalian. Kita akan melanjutkan LKPD. Ya, kita akan mengerjakan LKPD. Ya, sudah. Kita lanjutkan. Nah, ada pun petunjuk mengerjakan LKPD-nya sudah di depan. Ya, silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kelompok juga kerja sama kalian. Kita pilih. Nanti Ibu akan nilai kerja sama kalian. Ya, semua bekerja. Harus kompak ya.
Wih.
gak? Yuk ke sana, silakan bikin namanya Pemina Kampung Damai. Baiklah, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada hadapan Indo Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kesempatan yang bagus ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu kelima. Jadi pada kegiatan hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat dari Wali Kelas 6, yaitu tentang observasi terhadap pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi pada kegiatan hari ini saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11, Sedi Agus Sugiarto, didampingi oleh rekan guru saya dari Wali Kelas 6, Ibu Ari Handayani, dan tentu saja dari pengajar praktik Angkatan 11, Ibu Ari Panili. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Baiklah, Bu Ari, sudah siap melakukan kegiatan coaching hari ini? Sudah siap. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya, Bu Ari. Begini Bu Ari, jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap observasi yang telah saya lakukan terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu Ari, kita mulai saja kegiatan coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Tapi kabar saya hari ini baik. Ya, Mas Tongkara. Mas Tongkara juga semua dalam keadaan baik dan sehat. Bu Ari juga. Ya. Jadi dalam kesempatan hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ari terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Ari lakukan kemarin di kelas Ibu. Nah, untuk pertama, mungkin gimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Itu bagus untuk perasaan saya rasakan, merasa sangat senang dan memang maaf karena saya pada saat proses pembelajaran kelas dapat dilakukan dengan baik. Mengharapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Ya, saya juga melihat kemarin bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah sangat baik dan bagus, tentunya dengan antusias dari siswa juga mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apakah menurut Ibu sendiri sudah maksimal, sudah baik atau bagaimana dari? Kalau menurut saya, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu dinilai ramah persepsi
menayangkan sebuah video tentang lagu Enam Dengan Dunia. Ya, itu ya. Saya pakai sebagai jembatan informasi untuk menyampaikan materi yang saya bahas. Nah, lalu proses pembelajaran itu dilakukan dengan berdiferensiasi, menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, saya lakukan video pembelajaran yang terdapat dari sana dapat mencakup peserta didik dengan gaya belajar audiovisual. Nah, lalu setelah itu saya mengajak peserta didik untuk bernyanyi dan mendengarkan mendengarkan sebuah lagu dan bernyanyi tentang 6 benua. Nah, dan ini untuk gaya belajar kinestetiknya, saya mengajak peserta didik untuk melakukan games kami, yaitu dengan cara menempelkan nama benua pada peta dunia sehingga mereka itu lebih paham, lebih mengetahui mana letak-letak benua yang ada di dunia. Lalu saya lakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis yang berhubungan dengan materi yang telah saya bahas pada hari tersebut. Seperti yang sudah Bapak. Ya, luar biasa sekali ya Bu Arya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan di kelas ini sudah hampir semuanya mengena. Dan saya juga kemarin pada saat observasi kelas, saya juga memperhatikan siswa begitu antusias dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian siswa sesuai dengan arahan Ibu tadi, ada yang visual, auditori, kinestetik, sehingga mereka bukan merasa dipisahkan ya, tapi menyatu di dalam pembelajaran itu, namun tetap mengacu kepada artinya minat masing-masing siswa, gitu ya Bu ya. Ya. Jadi di sana saya juga perhatikan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya sudah sangat mengena. Fokus siswa pun saya lihat di sana sangat baik, dan tentunya ada beberapa ice breaking ya Bu ya, kan juga ya. Breaking 3S, sakit sama sakit. Ya, di situ saya lihat siswa sangat dimana semangatnya luar biasa, yang mungkin ada beberapa yang bosan, tapi setelah diadakan ice breaking kembali semangat. Nah, dari rangkaian pembelajaran tersebut, dari persepsi, kegiatan inti, kemudian asesmen, kira-kira Bu Ari menemukan nggak hal yang kurang kira-kira dari pembelajaran yang diberikan kemarin? Ya, untuk kekurangan saya merasa pada kegiatan penutup. Pemberian refleksi itu penutupnya saya salah gini step ya. Duluan saya memberikan melakukan pembelian kembali daripada refleksi. Jadinya artinya urutannya tidak sesuai dengan modul ajar yang telah saya belajar, tapi sudah bisa dikondisikan ya tidak terlalu gini sih untuk kekurangannya, tapi kira-kira rencana yang akan Bu Ari lakukan gimana setelah rencana yang akan saya lakukan itu pertama akan menyusun model pembelajaran yang sesuai dengan minat yang berdiferensiasi, sesuai dengan potensi yang bisa dimiliki. Selain itu saya juga akan melakukan kerjasama dengan orang tua jika mereka memiliki memiliki waktu, bisa ke sekolah menyampaikan materi atau membantu saya dalam proses pembelajaran. Jadi istilahnya berkolaborasi dengan orang tua siswa, ya itu sih sangat penting dan sudah sesuai. Artinya Ibu Ari kemarin menemukan ada kekurangan mungkin terutama dalam urutan dalam pembelajaran asesmennya itu ya. Nah kemudian bagus sekali ya dari rencana yang ingin dilakukan. Kalau bicara masalah komitmen dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan untuk kedepannya tentang komitmennya gimana? Saya akan menerapkan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi agar mencakup semua gaya belajar peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman
Ya. sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif, sehingga mereka itu tercampur semua baik dari kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Super sekali. Jadi itu Bu Ari sudah memiliki komitmen ke depannya. Setelah tadi menemukan kelebihan dan kekurangan, tentunya Anda di sini istilahnya merefleksi diri, kemudian berkomitmen untuk bagaimana ke depannya supaya hal-hal yang baik itu bisa dilanjutkan, begitu ya Bu Ari ya. Oke, kemudian saya akan Bu Ari memulai melaksanakan tadi itu. Sementara mulai pembelajaran saya sudah terapkan, Ya. Secepatnya berarti ya. perubahan lebih cepat akan menghasilkan hasil lebih cepat. Baik, bagus sekali Bu Ari ya. Jadi memang betul kita kalau mempunyai komitmen untuk pembiasaan positif itu memang lebih baik sesegera mungkin kita laksanakan, begitu ya Bu Ari ya. Baiklah Bu Ari. Jadi di sini saya berharap semoga tadi yang pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, kemudian meningkatkan hal yang kurang itu bisa Bu Ari lakukan secara konsisten, berkesinambungan. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Kita memang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya adalah menerapkan pembelajaran berintegrasi, betul ya. Jadi mungkin Bu Ari ingin menyampaikan sesuatu lagi? Cukup? Ya, saya juga Bu Ari dalam hal ini mendapatkan suatu pengalaman baru lah setelah melakukan observasi kemarin di kelas, kemudian melakukan kegiatan observasi. Saya juga artinya ada gambaran sedikit bagaimana kekurangan itu kita bisa atasi. Nah, kebetulan di sini saya bersama pengajar praktik saya di TGP 7, di TGP 11. Mungkin dari Bu Ari sendiri ingin memberikan penguatan terhadap kegiatan observasi kami. Silakan Bu Ari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang sudah perbincangan di bidang cerdas, Pak Agus dan jadi Pak Agus sudah memberikan kan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Terus kemudian menggali apa potensi dari PR. Ya. Kemudian dari latihan yang sudah saya lakukan itu di sini perlunya adanya penekanan pada diferensiasi itu kan ada 3. Ya. Ada proses, ada konten, dan ada proses. Ya. Itu lebih dipelajari lagi bagaimana seorang guru itu